Shalom. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti semuanya sehat, semangat, sukacita. Kita kembali lagi bertemu di Rema Renungan Malam bersama GKK Pos Kembangan. Adik-adik semua, Katina berharap sekali kita tidak bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita mau tidur, mari kita mau berdoa dulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami dari pagi sampai malam ini. Sebelum kami tidur, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Pentakosta. Nah, kemarin kita sudah merayakan Paskah. Minggu yang lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hari ini Katina mau bercerita tentang Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Kamu mau tahu ceritanya? Yuk, kita sama-sama lihat ceritanya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba suara apakah itu? Apakah kamu mendengarnya? Ketika mereka sementara berkumpul, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka. Coba kamu lihat apa yang ada di atas kepala orang-orang itu ya. Ya, kamu benar. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka, apa yang terjadi adik-adik? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu tuh di Yerusalem banyak orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mereka mendengar bunyi, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang. Mereka heran. Lalu mereka berkata satu dengan yang lain,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita? Adik-adik, ketika mereka mendengar itu, ya, ada yang berbahasa, ada orang yang berbahasa Media, Mesopotamia, Kapadokia, ya, berbagai macam bahasa. Dan orang-orang banyak itu mereka bisa mengerti apa yang disampaikan orang-orang itu. Nah, ketika mereka mendengar itu tuh, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil mereka berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. Mereka semua mungkin mereka semua mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik semua ketika mereka melihat orang-orang itu berbahasa, mereka berpikir bahwa orang-orang itu sementara mabuk di siang bolong ini. Nah, adik-adik, itulah peristiwa turunnya Roh Kudus. Katina, apakah Roh Kudus itu bisa digambarkan seperti api? Adik-adik, jangan kita berpikir ketika Mami lagi masak, lihat api, wah, itu Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus itu tidak dapat digambarkan dalam sebuah wujud. Roh Kudus ini nih artinya roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini nih berasal dari Allah sendiri. Roh kebenaran ini nih, Roh Kudus ini nih ada di dalam hidup kamu, Katina, dan semua orang percaya. Katina, tapi Roh Kudus itu Tuhan kasih untuk apa ya? Nah, adik-adik semua, peran Roh Kudus itu begitu hebat. Apa ya peran Roh Kudus ini ya? Roh Kudus itu tuh berperan untuk memberikan kekuatan kepada kita orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan, Katina? Aku nggak tahu apa itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu yaitu melakukan perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. T-A-A-T, taat. Roh Kudus menguatkan kita, mengingatkan kita akan dosa. Contohnya begini. Suatu hari Katina duduk sambil nonton Ipin Upin. Nah, Katina senang banget nonton itu ya. Nah, Katina duduk nonton Ipin Upin. Tiba-tiba Katina dengar suara. Tereteu, tereteu, teredededede. Wah, Katina senang banget. Itu suara es krim kesukaan Katina. Tapi ketika Katina lihat kantong, wah, aku nggak punya uang. Bagaimana aku bisa beli es krim? Aku tunggu mama aja pulang dari pasar, baru aku mau beli es krim. Aku nonton lagi
Katina kembali, Katina duduk lagi di kursi, Katina nonton lagi filmnya. Wah, seru banget filmnya ya. Tiba-tiba suara itu semakin mendekat. Teretum, teretum, tererererere. Wah, hati Katina semakin gelisah. Aduh, aku pingin banget makan es krim. Aku harus bagaimana ini? Aku mau ke kamar mama aja Katina pergi ke kamar mama. Katina lihat, wah, ada uang di dalam. Di atas meja ada 10.000. Wah, dengan 10.000 ini aku bisa beli es krim. Aku dapat 2 es krimnya. Asik banget. Aku mau makan es krim. Ketika itu, tiba-tiba Katina mengingat. Wah, tapi kalau aku ambil uang 10.000 tanpa aku memberitahu ke mama, berarti aku sudah apa ya? Iya, benar. Berarti Katina sudah mencuri. Kalau aku mencuri, berarti aku membuat hati Tuhan Yesus sedih. Ya, aku tidak mau Aku tidak mau mencuri. Aku mau tunggu mami aja. Aku mau tunggu mama aja. Kalau mama pulang, baru aku minta uang. Aku beli itu di Indomaret. Ya, aku mau tunggu mami aja Terus Katina duduk nonton film sampai selesai. Nah, anak-anak, dari ilustrasi ini nih, kita bisa tahu peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus itu mengingatkan Katina. Iya ya, mencuri itu dosa. Berarti aku tidak mau melakukannya. Nah, itulah peran Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, kamu tidak boleh berbohong loh. Berbohong itu dosa. Lakukan nggak? Tidak. Kalau kita sudah diingatkan oleh Roh Kudus, membuli teman itu, membuli dedek itu dosa. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang sopan. Boleh nggak aku membuli? Oh, tidak boleh. Membuli itu mengeluarkan kata-kata kotor itu dosa. Aku tidak melakukan. Itu kamu sementara dikuatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik ya, mulai saat ini nih kita bisa berdoa loh, memohon tuntunan Roh Kudus. Apakah kamu pernah berdoa meminta tuntunan Roh Kudus? Kalau kamu belum pernah berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus, mulai sekarang kamu bisa minta bantuan dari Roh Kudus untuk menyertai kita. Oke, maukah kamu melakukannya? Mari kita melakukan bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami dapat belajar tentang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan saja naik ke sorga, namun Engkau memberikan Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus, kiranya senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dan sekarang kami akan beristirahat, kami akan tidur. Kiranya Tuhan menyertai kami, memulihkan kekuatan dan kesehatan kami. Sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati papa mama kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat istirahat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.